Iya. Dan ternyata Pak suami ini masih aja penasaran. Endi wong ana wong ngene iki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat sahabat semuanya ya. Jumpa lagi di Warung Kacir Family. Hari ini aku mau jalan-jalan ke wisata baru ya. Katanya ada nih yang lagi viral di Facebook, itu namanya Curug Surian. Mari kita lihat ini, kita mulai menyusuri hutan ya. Curug Surian terletak di Desa Pesawahan, Bumi Wastu ya. Tepatnya di Desa Gunung Lurah ya. Mungkin kalau pesawahannya ini bukan desa ya, lebih ke Grumbul Pesawahan kawan. Oke sahabat semuanya ya, hari ini petualangan kita bakalan agak panjang dan penuh kejutan ya. Tujuan utama kita itu adalah Curug Surian ya. Tapi sebelum sampai ke sana kita harus melewati daerah Umpe dulu. Yuk ikuti terus perjalanannya. Lihat kanan kiri sangat nyaman dan asri ya, dengan pemandangan alam di sekitar. Perjalanan awal ini memang terasa santai, pemandangannya hijau banget dan udaranya segar. Di sini kita masih bisa santai-santai dan merasa sotoy gitulah, dan ngerasa jalur itu aman-aman aja. Tapi sebenarnya di balik ini semua ada momen-momen yang sangat menegangkan, lucuan serta keindahan alam yang sangat kita dambakan di suasana kota kawan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Warung Kacir Family. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini aku mau ke Curug Surian ya, yang ada di Facebook. Kira-kira gimana perjalanannya? Ikutin terus perjalanan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekarang kita memasuki daerah Wastu ya. Ini kita hanya menggunakan insting ya, karena jalannya bercabang kanan dan kiri. Karena tadi sempat di Umpe, tadi sudah tanya sama orang. Dan ternyata di sini tuh banyak cabang ya, menuju kanan dan kiri. Jadi kita harus menggunakan insting kuat kita kawan. Setelah sampai di sini ternyata jalan buntu ya. Jadi untuk motor saya titipkan ke rumah warga dan kita lanjut perjalanan kaki kawanku. Oke, saatnya kita melanjutkan perjalanan ya. Suasana jalan yang mulai membingungkan, sepi atau masuk ke hutan ya. Semoga aja kita bertemu dengan banyak orang baik di sana kawan. Sumber aliran yang sangat jernih ya. Ini jernih sekali kawan. Tuh, dingin airnya. Kita akan ke sana. Tetap hati-hati ya. Nih lihat jalannya setapak, jalan setapak. Jadi kita... Insya Allah. Bismillah. Ini ada dua jalur ya, dari sana sama sana itu jalur ya. Lah kita ambil yang sebelah kanan nih kalau dari bawah. Kalau di sini tuh benar-benar view-nya ini, Insya Allah indah sekali. Airnya bening banget. Bening sekali ya, sangat jernih ini. Kita lanjut mau nyari yang lagi viral di Facebook. Benar-benar jalan untuk satu orang saja ini teman. Kita harus fokus ya, biar nanti nggak jatuh. Nih, hutannya masih hutan liar. Dengarkan suara burung-burung. Itu pohon gadaka. Kita menemukan sumber aliran sungai lagi nih kawan. Bukan sumber sih, lebih ke sungai kecil-kecil ya.
Kita tanya orang apakah kita kesasar apa enggak. Ini sawah di sini banyak batunya ini, teman. Batu besar-besar. Pemandangan gunungnya, masya Allah. Sawan di antara lereng gunung. Sawahan di antara lereng gunung itu ada kecil-kecil itu, ya, yang kecil itu buat orang petani, ya. Di saat panas nanti bisa di situ, itu namanya gubuk, gubuk-gubuk. Kalau akses mudah ini, saya juga mau ini hidup di sini nih. Tenang, damai, sejuk pastinya. Mari kita tanya Pak Tani ya, kira-kira kalau mau ke Sungai Suyan di sebelah mana? Matur nuwun. Ternyata kita salah, kawan. Oh. Ya, karena ini benar-benar masih alami ya, jadi kita itu agak rada tersesat ini ya. Cuma dapat info terus kita nggak tahu sebelah mana ini. Itu ada yang minta di spill. Sip. Ternyata di sini guys kita menemukan ini bapaknya ya yang baik hati ini. Oke, ujian pertama dan pendakian pertama ini baru kita mulai ya. Jadi tetap semangat sampai di sini kawanku. Nanti akan saya review tempat-tempat lainnya yang menyenangkan di dalam ya. Nih di sini pemandangannya ya. Ini pemandangan di sini tuh sangat asri ya. Ini ada bapaknya yang tadi minta tolong, ternyata penunjuk jalan ini kawan. Katanya dulu itu sering banyak orang ke sini. Nah, sekarang sudah mulai sepi. Nih kita spill ya, tempatnya sangat-sangat asri ya. Buat hunian ini di sini bisa dijadikan villa ini. Buat bersembunyi. Nih, banyak bebatuan. Oke, kita melewati lagi tanaman kapulaga kawan. Nih, lembah kecil ya. Saya tertinggal ini gara-gara tadi bikin video. Saya tertinggal ini sama Bos Indra ini. Ternyata dia di situ. Durian. Iya. Mulai terdengar suaranya ya. Coba kita lihat. Semoga jadi sampai nih. Ini ada yang panen pakis. Oke, kita lanjut. Nih, ada sungai besar ya. Kita mau melewatinya dulu. Ini ya jembatannya cukup untuk satu orang kalau bisa ya jalannya ya, karena takutnya nanti jatuh kawan. Pemandangannya. Nih pemandangan di sini juga sudah lumayan cantik ya. Nih, masya Allah, tinggi sekali tuh bebatuannya. Seger, dingin apa seger? Seger. Sambil duduk menikmati pemandangan alam. Batu terjal, jalannya tuh cuman kecil-kecil tapi ini kelihatan view dari atas ini ya. Indah sekali. Tuh, sungai yang tadi kita lewati. Sekarang kita mau menembus hutan lagi. Pohon pinus ya. Oh iya kawan, ini pohon pinus yang disada
getahnya untuk dijadikan resin ya kawan. Nih, dan sebagai sumber penghasilan penduduk di sini pastinya. Nempel di pohon, terus dikasih penyangga ya. Kalau ini dari plastik, kalau yang ini dari batok kelapa. Koncongan kita turun tadi ya ke sana itu, di sana jauh pokoknya lah ke sana. Sekarang kita makan dulu aja kawan. Kita kira-kira bawa apa aja ini di sini. Oke, kita buka dulu. Oke, kita makan dulu ya untuk mengisi perut yang kukuruyuk. Oke, ini tadi bekal yang kita bawa atau kita buat ya untuk video bekal ini. Bisa dilihat video sebelumnya kawan. Nih, bikin salad simple lah pokoknya. Makanan yang praktis yang bisa kita bawa kemana-mana dan bikin perut kita kenyang pastinya. Nah, karena jalurnya bercabang dan sinyal GPS kadang timbul tenggelam, modal utama kita adalah malu bertanya, sesat di jalan. Akhirnya kita mutusin buat nanya warga sekitar ya. Dari tadi itu sudah tanya, terus kita tersesat. Sekarang kita mau tanya lagi ke bapak ini. Katanya lagi nebang pohon ini. Mari kita ikutin terus, dan ini di perjalanan kita sambil tanya jawab ya, agar nanti suasana itu gak terlalu mengerikan. Sebenarnya ini saya juga rada-rada takut ini, karena semakin dalam kok semakin sunyi, sepi. Pesawahan. Oh, pesawahan Gunung Dura. Kata si bapak tadi kita tinggal lurus saja, nanti ikuti jalan setapak di depan ya, di belakang bukit. Oke, mantap sekali. Tunjuk sudah di tangan, mari kita lanjut jalan dengan penuh percaya diri. Masih belantara kawan. Di sini momen ini saya sudah capek. Bilang nggak tahu kemana, karena Mas Indra ini telat di belakang kawan. Jadi saya sambil bikin video seperti ini. Sambil nunggu Pak Su. Bapak Indra itu di sana bapaknya itu sudah menghilang, nggak tahu kemana ini. Ini pemandangannya dari depan. Kita jalan lagi. Tetap saya lanjutkan perjalanan ya. Tapi ya namanya juga petualangan ya. Kalau mulus-mulus saja kurang seru kan. Di tengah jalan kita mulai ragu lagi nih sama jalurnya. Pas kebetulan ada orang lewat, kita nanya lagi. Ini malah hilang di sini nih. View gunung ya. Nih. Kita hilang. Kalau suara air terdengar dari sana itu sudah derasnya. di perang ya. Sumber airnya. Terlihat di videonya seperti. Tapi nanti kita turunnya lewat mana? Saja gitu. Mari ini kita lihat aja ya. Kanan kiri ini sudah jurang ini, makanya saya jalannya ini sambil video megang HP, tak jatuh ke bawah, jadi saya pegangnya lihat bawah terus ya. Oke, ini sudah mulai memasuki area rata. Ini ada pondok kawan. Ya, sepertinya itu ada bekas abu. Kemungkinan besar di sini ada penghuninya mungkin kawan. Nih, kayu-kayu. Tuh. Assalamualaikum. Salam. Sinten niki? Betapa tua. Betapa tua tapi jajannya kekinian ya. Setelah menyusuri hutan, dan kita masih di bawah hutan juga ini. Hey. Malah ngemil terus. Sekarang apa kita akan melanjutkan perjalanan. Oke, lanjut. Ada yang pengen lihat enggak? Kira-kira apa yang ada di depan saya? Oke, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yang sangat indah dan masih asri tentunya ya kawan. Nih, pemandangan yang sulit untuk didapatkan di kota.
suara derasnya air ya di pegunungan ini kawan. Oke sobat tumbuh, ini karena perjalanan kita begitu sangat melelahkan dan ternyata kita sudah menyusuri hutan ya, karena tidak ada petunjuk ya. Jadi kita untuk putuskan untuk pulang ya, sudah 1 jam ini keliling-keliling di sini, mungkin 1 jam lebih ya. Nih sekarang kita pulang aja kawan. Nih sudah menyusuri hutan-hutan belantara itu hutan belantara, tapi tetap aja nggak kelihatan di mana tempatnya. Jadi kita putuskan untuk pulang saja. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat sahabat yang tahu daerah Sungai Surian ini, monggolah di komen kira-kira di mana tempatnya. Ini kita sudah di tengah-tengah hutan ini. Ini yang paham jalan ini, tolonglah kasih tahu sebenarnya sebelah mana. Oke sobat tumbuh, setelah kita keliling-keliling ya, menyusuri hutan, ternyata kita nggak menemukan, tetap tidak menemukan. Jadi kita putuskan untuk pulang aja ini kawan. Ini sudah kita melewati di lembah hutannya ini, tapi tetap tidak menemukan entah sebelah mana yang namanya air terjun Surian ya. Jadi kita lanjutkan pulang, sedangkan Paksu sudah di depan, itu sudah tidak kelihatan lagi. Kita lanjut jalan. Oke, kita lanjut jalan, meneruskan perjalanan pulang. Siapa tahu nanti saat kita pulang ada view yang lebih menarik lagi. Bye bye. Kan kawan, yang bunyi di sini itu sebagai penanda itu kelihatan ya, sebagai tanda. Tuh talinya ke bawah, mungkin disalurkan ke air sehingga di sini nantinya itu bisa bunyi sebagai tanda di sini ada jalan ini, walaupun sangat curam. Kita harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, benar-benar kita di pereng ini kawan. Oke, saran saya kalau mau pergi-pergi cari informasi yang akurat ya, biar nggak seperti saya ini mengikuti hanya petunjuk kemauan saja. Kenapa? Penasaran? Dan ternyata Pak suami ini masih aja penasaran. Ndi wong ana wong nang ngene ndi? Ngono ya. Bapake berarti ku tak kira mau maringan lagi suara iki. Suara air. Apa iki penanda? Nih. Jadi dia ditarik oleh air. Mungkin di bawahnya itu ada sesuatu yang disangkutkan ke air. Jadi saat air terjun jatuh, ini bunyi nih kawan. Tuh. Dan dia disatukan ke sana itu. Sebagai bunyi-bunyian pertanda bahwa di sini tuh kawasan yang bisa dilewati atau hutan milik seseorang. Tuh pemandangan alamnya, masya Allah. Ibu, Apa itu kita apa itu jenis? Siri badak. Siri badak. Oh iya, siri raja. Tuh kita menemukan siri raja itu kawan, nempel di pohon.
secara alami ya. Oke, lanjut. Jadi itu sawah ya. Nih, saya perjelas itu. Ada sawah itu. Itu. Ya, sudah saya perjelas. Itu sawah yang tadi saya lewati, Masya Allah, itu bukit. Itu sawah yang saya lewati. Terus kita sudah di bukit lain ini. Masih belum ketemu juga. Itu. Kalau di sini mungkin kelihatannya kayak datar ya. Sebenarnya ini benar-benar parang ini, kawan. Nih. Tuh parang-parang itu. Suami sudah melewati sana, sekarang kita mau pulang. Nih, dapat tanaman. Surat Al-Isra ayat 30 ya, yang berbunyi, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha teliti lagi maha melihat hamba-hambanya. Kita belajar tentang kelapangan, kesabaran, dan keikhlasan ya. Jika memang itu bukan rezeki kita, maka tidak akan bisa kita capai walau di depan mata. Karena hari ini makin sore dan demi keselamatan, akhirnya kami Warung Kacir Family memutuskan untuk balik kanan dan pulang. Sahabat, curug surennya belum rezeki kami untuk temukan hari ini ya. Semoga kedepannya. Jadi tetap semangat, insya Allah kedepannya kita akan kesini lagi. Bayan ya, ternyata kita belum menemukan ya. Jadi mungkin lain waktu siapa tahu ada yang alternatif tempat lain. Ini kita sudah sampai di Kumpel lagi. Mau lanjut pulang aja kawan. Oke. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Warung Kacir Family. Ya. Sahabat yang ada di daerah Cilongor dan sekitarnya bisa ya komen-komen, siapa tahu ada tempat yang view-nya bagus dan perlu dikunjungi. Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, kita lanjut perjalanan.